Jika dahulu para leluhur kita berperang dengan parang, tombak bambu runcing, atau panah sederhana, maka kini dunia telah memasuki babak baru. Perang modern bukan lagi adu keberanian di medan terbuka, melainkan adu teknologi, strategi satelit, dan tombol peluncur rudal dari jarak ratusan kilometer. Dan di tengah pergolakan global ini, Israel menjadi panggung utama, di mana dentuman dan kehancuran menyatu dengan kepanikan dan kemarahan. Segalanya bermula pada Rabu, 16 Juli 2025. Langit Damaskus, yang biasanya cerah di pagi hari, berubah menjadi ladang api dan puing. Israel melancarkan serangan udara yang langsung menghantam jantung ibu kota Suriah. Targetnya jelas dan mengguncang area vital pemerintahan, termasuk kompleks Kementerian Pertahanan dan Istana Kepresidenan. Suara ledakan terdengar bertubi-tubi, memecah pagi dengan kemarahan. Kaca jendela pecah, gedung-gedung runtuh, dan asap hitam membumbung tinggi. Warga sipil berlarian dalam kepanikan, anak-anak menjerit, dan siren ambulans meraung seperti ratapan kota yang tersakiti. Jalan berliku menuju harapan, bila dibom, tak ada kedamaian. Serangan ini tak hanya memporak-porandakan bangunan, tetapi juga menyampaikan pesan tajam. Kekuasaan kalian tak kebal. Kami bisa menembus hingga ke jantung kekuasaan kalian. Meski Istana Presiden tidak terkena langsung, namun guncangannya terasa di seluruh Suriah. Analis militer menyebut ini sebagai strategi psikologis, menghancurkan bukan hanya infrastruktur, tapi juga mental dan legitimasi pemerintah Suriah. Serangan ini juga dipandang sebagai upaya Israel untuk membendung pengaruh Iran, yang selama ini menjadi pelindung utama Damaskus. Namun Suriah tidak tinggal diam. Kementerian Pertahanan Suriah akhirnya memberi lampu hijau, lepaskan rudal ke titik-titik vital Israel. Dan itulah yang terjadi. Puluhan rudal menghantam lokasi-lokasi strategis di Israel, bukan lagi di pinggiran, tapi tepat di inti kekuasaan. Bukan hanya Suriah yang membalas, Iran dan Rusia pun bergerak serempak dalam sebuah operasi terkoordinasi yang telah disiapkan jauh hari. Mereka tidak lagi menyasar milisi atau gudang senjata kecil. Mereka menyasar jantung Israel. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah simfoni serangan, tersusun dengan perhitungan presisi militer dan muatan pesan politik. Pesan mereka jelas. Jika kalian bisa menyentuh Damaskus, maka kami pun bisa mengguncang Israel. Kompleks pemerintahan di Yerusalem, yang mencakup kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Kementerian Pertahanan, dan Gedung Dewan Keamanan Nasional, menjadi sasaran rudal jarak jauh tipe Qadr 4 yang diluncurkan dari wilayah perbatasan Suriah. Ledakan terjadi di sekitar distrik keamanan tertinggi, hanya beberapa meter dari kantor Netanyahu. Meskipun belum ada laporan bahwa sang Perdana Menteri terluka, kerusakan pada ruang bawah tanah sistem komunikasi dan pusat kendali nasional sangat parah. Sistem interkom militer lumpuh dan jalur komunikasi langsung Netanyahu dengan para jenderalnya sempat terputus lebih dari 2 jam, waktu yang sangat krusial dalam situasi genting. Gambaran dari satelit menunjukkan atap gedung intelijen internal retak dan sebagian sayap timur bangunan runtuh. Warga sipil dilarang mendekat, dan zona itu kini dikarantina penuh oleh pasukan elit Shin Bet Israel.
Situasi ini langsung memicu kepanikan di pusat kota Yerusalem. Sirene terdengar bersahutan dan pasukan keamanan dikerahkan ke berbagai titik strategis. Lalu lintas diblokir dan akses ke kawasan pemerintahan ditutup total. Media lokal hanya menyiarkan informasi terbatas, sementara publik mulai berspekulasi melalui media sosial. Sementara itu, para pejabat tinggi Israel dilaporkan dievakuasi ke bunker rahasia yang berada jauh di luar kota. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun para analis menilai serangan ini sebagai pukulan besar terhadap simbol kekuasaan dan pertahanan Israel. Tak hanya sekadar serangan fisik, ini adalah pesan terbuka bahwa bahkan pusat kekuasaan tertinggi pun tidak lagi kebal terhadap ancaman. Dunia pun kini mengamati dengan tegang dan penuh pertanyaan, bagaimana Israel akan merespon pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pusat kendali utama intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, yang terletak di Tel Aviv juga tak luput dari serangan. Kali ini serangan dilakukan secara hybrid, perpaduan antara kekuatan fisik dan teknologi tingkat tinggi. Targetnya jelas, mengguncang jantung sistem intelijen dalam negeri Israel. Semua terjadi begitu cepat. Sekitar pukul 3.00 dini hari waktu setempat, jaringan internet dan komunikasi internal Shin Bet mulai mengalami gangguan berat. Monitor-monitor di ruang kendali tiba-tiba gelap, data-data penting tak bisa diakses, dan peringatan bahaya dari sistem keamanan internal terus berdentang tanpa bisa dihentikan. Serangan siber ini diduga kuat berasal dari kolaborasi antara unit GRU milik Rusia dan pasukan siber elit dari Iran, dua kekuatan besar dalam dunia peperangan digital. Tak lama setelah gangguan siber terjadi, ledakan besar terdengar dari lantai bawah markas Shin Bet. Api membumbung tinggi, dan suara kaca pecah menggemakan seluruh area. Petugas keamanan berlarian keluar sambil mengevakuasi para staf. Dugaan awal mengarah pada kemungkinan adanya infiltrasi dari dalam, sebuah sabotase yang terencana dan dilakukan secara diam-diam oleh elemen yang berhasil menyusup. Akibat serangan ini, sistem pengawasan Israel terhadap wilayah Gaza, tepi barat, dan bahkan komunikasi rahasia dengan Mossad ikut terganggu. Banyak operasi penting terpaksa dihentikan, dan sebagian perintah strategis tidak tersampaikan ke lapangan. Ini menyebabkan kekosongan kendali di beberapa titik rawan, dan menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan aksi lanjutan dari kelompok perlawanan. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa staf senior Shin Bet hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ada yang hilang kontak sejak awal serangan, dan sebagian lainnya ditemukan dalam kondisi trauma berat. Mereka kini dirawat di fasilitas medis khusus dengan pengamanan ketat. Pemerintah Israel sendiri masih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi. Hanya keheningan yang menandakan bahwa situasi jauh lebih serius dari apa yang terlihat. Para pengamat internasional menyebut insiden ini sebagai pukulan telak terhadap jantung keamanan domestik Israel. Bukan hanya karena skala serangannya, tetapi karena keberhasilannya menembus dan melumpuhkan salah satu badan intelijen paling tertutup dan dijaga ketat di dunia. Kini, dunia hanya bisa menunggu. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, ataukah ini sudah menjadi titik balik dalam dinamika konflik yang semakin tak terduga? Di utara Haifa, rumah dari armada kapal selam dan kapal perang terbesar Israel dihajar habis-habisan oleh drone kamikaze Iran dan rudal kaliber
yang diluncurkan dari kapal selam Rusia di Laut Tengah. Serangan presisi menghantam 2 kapal selam Dolphin Class dan 1 destroyer yang sedang bersandar. Akibatnya, aktivitas militer dan pelayaran sipil terhenti. Beberapa bagian dermaga hancur dan kebakaran besar melanda gudang bahan bakar kapal. Perang ini bukan sekadar perang antar negara. Ini adalah cermin dari pecahnya sistem keseimbangan lama. Aliansi Iran-Suriah-Rusia kini bukan hanya wacana, tapi nyata di medan tempur. Dan Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala serangan terkoordinasi ini. Banyak pihak bertanya, apakah ini awal dari perang besar? Atau hanya babak baru dari dendam panjang yang belum tuntas? Satu hal yang pasti, dunia tidak lagi sama. Pedang, tombak bambu runcing, atau panah sederhana. Kini, perang dipimpin oleh algoritma, rudal hipersonik, dan drone tak bernyawa, tapi dengan korban nyata, tangis nyata, dan luka yang lebih dalam dari generasi sebelumnya.